Tapi tidak cukup berhenti di kitab kuning. Pesantren juga harus belajar teknologi, harus belajar komputer, harus familiar dengan dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Tain Majene. Senang sekali rasanya saya Rina Marliana bisa menemani teman-teman hari ini dalam sebuah episode spesial karena hari ini kita akan membahas tentang Hari Santri. Pada tanggal 22 Oktober, kita memperingati Hari Santri Nasional. Nah, hal ini bukan sekedar peringatan, tetapi juga momentum untuk mengenang peran besar santri dalam sejarah bangsa Indonesia, serta merenungkan bagaimana santri berkontribusi di era sekarang. Pada episode ini, kita akan membahas mengenai Hari Santri dan peran santri di zaman modern yang sejalan dengan tema Hari Santri tahun ini, yaitu mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah hadir bersama saya Bapak Profesor Dr. Filosofi Kamarudin Amin MA, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dan juga santri ya Pak, alumni Pondok Pesantren Asadiah Sengkang yang akan berbagi pengalaman dan pandangan seputar Hari Santri. Baiklah, Prof, kita langsung saja. Menurut Prof, apa makna Hari Santri baik bagi bangsa Indonesia maupun bagi umat Islam? Terima kasih Mbak Rina ya. Jadi makna santri dalam kehidupan berbangsa bernegara itu sangat fundamental. Karena peran santri sebelum Indonesia merdeka, saat Indonesia merdeka, dan insya Allah seterusnya juga sangat penting di negara tercinta Indonesia ini. Indonesia ini bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Negara yang umatnya, warganya itu sangat cinta kepada agama. Sehingga peran santri dalam proses kita berbangsa bernegara itu juga sungguh sangat penting. Nah, peringatan Hari Santri ini mengingatkan kita semua tentang peran santri selama ini dan tentu juga tantangan bagi santri itu sendiri untuk melakukan evaluasi tentang sejauh mana santri selama ini hadir dalam pusaran peradaban Indonesia. Bagaimana santri menjadi bagian penting dalam proses kita berbangsa bernegara. Jadi kita melakukan peringatan itu merenungkan, mengingat kembali, sekaligus melakukan evaluasi terhadap apa peran yang selama ini santri sudah diperankan, apa kontribusi yang selama ini diberikan oleh santri. Seperti yang saya katakan tadi bahwa santri ini perannya sangat besar, sangat sentral sekali. Perlu saya sampaikan juga bahwa definisi santri ini sebenarnya harus kita perluas ya. Santri itu bukan hanya mereka yang belajar di pondok pesantren. Santri itu adalah mereka yang punya komitmen keagamaan dan punya komitmen kebangsaan. Jadi santri itu adalah jiwanya merah putih, hatinya la ilaha illallah, kira-kira begitu. Jadi semangat keagamaan dan kebangsaan itu bersatu dalam diri seorang santri. Iya, menarik sekali Prof. Selanjutnya saya bertanya tentang bagaimana santri bisa berkontribusi nyata di bidang pendidikan, sosial, dan juga di era saat ini yang semuanya sudah serba teknologi, Prof. Ya, kalau kita melihat pondok pesantren kita jumlahnya sangat besar. Jadi ada puluhan ribu pondok pesantren kita. Santri kita juga jumlahnya sangat besar, sekitar 5 juta mungkin santri kita ya. Nah, ini sebuah entitas penting yang selama ini sebenarnya sudah menjadi infrastruktur sosial yang kuat untuk merawat dan menjaga Indonesia. Prof. Jadi kalau saya melihatnya peran santri itu bukan hanya peran dalam bidang pendidikan, ekonomi saja, tapi peran santri dalam menjaga dan merawat keragaman Indonesia. Dalam bidang pendidikan juga saya kira kontribusinya tidak kalah ya, tidak sedikit. Kita tahu santri-santri kita itu sudah banyak yang berhasil dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis, bahkan dalam dunia politik juga cukup sukses santri kita. Kita pernah punya presiden
Ya. santri, kemudian kita punya presiden, wakil presiden juga santri, banyak menteri-menteri kita yang santri, banyak pejabat-pejabat publik juga santri, Ya. bupati, wali kota juga mungkin banyak yang tadinya pernah belajar di pondok pesantren, Ya. sehingga memiliki jiwa keagamaan dan kebangsaan yang juga sangat bagus. Prestasi-prestasinya juga cukup banyak saya kira ya. Nah sekarang ini santri itu dituntut tidak hanya bisa menguasai kitab kuning, Betul. tapi juga harus bisa menguasai kitab putih, harus menguasai ilmu pengetahuan, harus menguasai tentang teknologi. Makanya santri-santri sekarang juga belajar komputer, ya belajar sains, ya belajar ya sudah sangat digital lah. Ya. Pesantren kita itu sudah mengenal dunia digital sehingga tentu punya potensi untuk secara akademik melakukan ekspansi, melakukan eksplorasi di bidang akademik secara sangat luas. Jadi nilai-nilai kesantrian yang di situ ada jiwa kebangsaan dan keagamaan tetap harus menjadi fondasi utama di pondok pesantren. Kemudian tentu pembentukan karakter ya, saya kira juga ini hal yang sangat fundamental. Karakter itu modal utama dalam hidup setiap orang dan ini salah satu yang menjadi fondasi kuat dan menjadi karakteristik feature dari pesantren kita itu. Karena ilmu yang luas dalam tanpa dibarengi dengan akhlak karakter yang kuat ya tentu juga tidak akan maksimal. Jadi ada kombinasi antara peran akademiknya dan juga tentu spiritualitasnya. Ya, luar biasa sekali, Prof. Berarti bagi adik-adik yang sekarang sedang menempuh studi di pesantren tidak perlu berkecil hati dibandingkan siswa-siswa dari sekolah umum yang lain karena buktinya banyak sekali orang-orang berhasil dan tokoh-tokoh utama di negara kita juga seorang santri dan alumni pondok pesantren. Ya. Nah, ini menarik, Prof. Saya sekarang pindah ke topik pesantren. Menurut Prof, bagaimana pesantren bisa terus relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pesantren? Ya tadi itu, jadi karakternya pesantren itu kan kitab kuning ya. Ya. Jadi santri harus bisa membaca, menguasai, memahami kitab kuning. Karena itu khazanah yang harus dilestarikan. Tapi tidak cukup berhenti di kitab kuning. Pesantren juga harus belajar teknologi, harus belajar komputer, harus familiar dengan dunia digital, dan juga mempelajari ilmu-ilmu non kitab kuning selain ilmu-ilmu agama ya katakanlah belajar fikih, belajar akhlak, belajar akidah dan seterusnya. Tapi juga harus belajar ilmu-ilmu pendukung, harus belajar tentang ilmu sosiologi, belajar tentang antropologi, belajar hukum, bahkan belajar tata negara, belajar ekonomi gitu. Jadi semua penting. Jadi pesantren untuk bisa eksis, bisa berkontribusi lebih fundamental, harus kombinasi antara kitab kuning dengan kitab putih atau ilmu agama dengan ilmu-ilmu sosial, bahkan eksak dan juga teknologi, termasuk familiar dengan STEM, digitalisasi, STEM lah ya, kira biasa kita mengenalnya. Iya. Selanjutnya Prof, kalau ada satu pesan untuk seluruh santri di Indonesia pada peringatan Hari Santri tahun ini, apa yang Prof ingin sampaikan? Saya ingin menyatakan santri harus tetap menjaga kekhasan pesantrennya, tapi terbuka dengan kemajuan, harus adaptif terhadap realitas perubahan sosial, dan juga harus membekali diri dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Tapi karakter harus menjadi hal yang sangat utama di pondok pesantren ya. Jadi bukan hanya karakter akhlak ya, tapi juga termasuk karakter seperti kedisiplinan, seperti pekerja keras, konsisten, perseverance, persistensi, pelari maraton lah kira-kira begitu, bukan pelari 100 meter, kencang tapi hanya bisanya 100 meter, setelah itu berhenti. Harus jadi pelari maraton, bahkan pelari yang tidak ada akhirnya, proses terus mencari jati dirinya, menemukan versi terbaiknya sebagai seorang santri, sebagai seorang agamawan, sebagai seorang akademisi, seorang warga negara yang baik, seorang pemeluk agama yang baik, dan seterusnya. Jadi terus berproses mencari dan menemukan jati diri dan versi terbaiknya untuk bisa berkontribusi membangun bangsa dan negara.
Terima kasih, dan pertanyaan terakhir Prof, apa harapan Prof terhadap masa depan santri dan juga pesantren di Indonesia? Harapan saya tadi itu harus bisa berada dalam pusaran peradaban, harus berkontribusi aktif secara efektif, tidak boleh termarginalkan, tidak boleh marginalize karena ketidakmampuannya untuk bersaing. Santri, pondok pesantren harus bisa berkompetisi, harus bisa memiliki kapasitas dan distingsi atau karakteristik distingsi keilmuan yang dimiliki, ya tentu dengan tadi itu menjaga, mempertahankan tradisinya selama ini, tapi tetap terbuka dan bahkan harus proaktif mencari ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Wah, luar biasa sekali teman-teman obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa ternyata Hari Santri itu bukan sekedar peringatan, tetapi juga sebuah refleksi tentang kontribusi santri dari masa ke masa. Kita tahu pada masa dahulu santri sangat berkontribusi berjuang melawan penjajahan. Nah, untuk di masa sekarang santri juga berjuang dengan ilmu, teknologi, dan kontribusi nyata untuk bangsa Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Filosofi Kamarudin Amin MA atas waktu dan inspirasinya. Saya Rina Marliana pamit, jangan lupa tetap semangat belajar, berkarya, memberi manfaat, dan juga berdampak dimanapun kita berada. Selamat Hari Santri Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.